Hai sahabat cinta kimia, senang sekali bisa berjumpa di video yang akan membahas tentang teori atom bagian kedua ini. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari perjalanan teori atom dari mulai Demokritus dengan teori atom di zaman kunonya, lalu Dalton yang memulai kembali geliat penelitian tentang atom yang akhirnya diperbaiki oleh Thomson yang dikenal dengan model atom Rothkismisnya. Nah, pada tahun 1909, seorang murid Thomson yang bernama Ernest Rutherford memperbaiki konsep atom yang telah diungkapkan oleh Thomson. Melalui eksperimennya yang menggunakan selaput emas yang sangat tipis, ia menyiapkan sumber radiasi alami berupa unsur radioaktif dan dilengkapi dengan layar dari bahan yang dapat berpendar berbentuk melingkar sebagai detektor. Kemudian lempeng emas yang tipis tersebut ditembaki oleh partikel alfa yang hasilnya cukup mengejutkan pada saat itu. Partikel alfa yang bermuatan positif karena memiliki 2 proton dan 2 neutron ternyata dihamburkan oleh lempeng emas. Kebanyakan diteruskan dan ada yang berbelok tetapi hanya sedikit yang dipantulkan. Apa ini artinya? Penjelasannya begini. Misal ini adalah penampakan atom-atom dalam lempengan emas yang digunakan dengan alasan bahwa lapisan emas memiliki sifat yang lunak dan Rutherford perlu lempengan yang bisa dibuat setipis mungkin sehingga pilihannya jatuh pada emas. Jika mengikuti model Thomson, seharusnya semua partikel alfa diteruskan menembus lempengan emas tersebut dengan sempurna karena partikel alfa jauh lebih kecil daripada ukuran atom. Tapi ternyata yang Rutherford amati adalah sebagian diteruskan, sebagian berbelok, dan bahkan ada yang dipantulkan kembali ke sumber sinar. Jadi Rutherford menyimpulkan bahwa sebagian besar atom adalah ruang kosong. Terus gimana dengan yang berbelok dan berbalik arah? Rutherford bilang kalau pembelokan sinar bisa terjadi karena partikel alfa menumbuk sesuatu yang kecil tapi padat dan keras, dan letaknya ada di pusat atom. Jadi jika ini adalah atom, maka sesuatu yang keras itu ada di tengah dan bermuatan positif karena menolak partikel alfa. Dan ada elektron di sekitar inti yang letaknya di dalam atom. Bagaimana elektron tersebut di dalam atom? Menurut Rutherford, elektron bergerak mengelilingi inti. Dari penelitian dilakukan oleh Rutherford, ia menyatakan bahwa atom bukanlah bola pejal dan terdiri dari inti yang bermuatan positif dan berukuran kecil di mana sebagian besar massa atom terpusat pada inti tersebut. Serta elektron bergerak mengelilingi inti atom. Nah, walau model atom Rutherford ini lebih baik daripada Thomson, tetapi masih ada kelemahannya, yaitu kalau elektron yang bermuatan negatif mengelilingi proton yang bermuatan positif, berdasarkan hukum Coulomb, maka akan ada gaya sentripetal yang mana partikel yang mengelilingi ini akan mengalami percepatan sehingga energi elektron semakin berkurang dan jari-jari lintasan juga akan makin berkurang. Dengan kata lain, atom jadi tidak stabil. Itu bertentangan dengan yang kita tahu kalau atom itu stabil. Nah, teori atom Rutherford itu tidak bisa menjelaskan tentang kestabilan atom ini. Akhirnya, tak lama tahun berselang, seorang fisikawan asal Denmark bernama Niels Bohr memperbaiki konsep atom yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Rutherford itu. Satu kelemahan dari model atom Rutherford adalah jika inti atom bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti, kan berdasarkan hukum Coulomb akan ada gaya sentripetal sehingga mengalami percepatan. Menurut teori Maxwell, percepatan muatan listrik akan memancarkan gelombang elektromagnet yang membuat energi elektron akan semakin berkurang, jari-jari lintasan akan berkurang, jadi lama-kelamaan akan membuat elektron bisa jatuh ke dalam inti. Sementara atom yang kita kenal itu stabil dan netral. Jadi bagaimana penjelasannya? Untuk menjawab itu semua, Bohr merumuskan beberapa postulat, yaitu hanya lintasan orbit tertentu bernama orbit diskrit yang ada dalam atom, dan saat elektron bergerak pada orbitnya, elektron tidak memancarkan energi. Contohnya seperti ini teman-teman, yaitu sistem tata surya kita, di mana matahari sebagai pusat tata surya dan planet-planet bergerak mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing, tidak bertabrakan satu sama lain. Jadi begitu juga atom. Misalnya ini adalah inti atom,
maka akan terdapat beberapa lintasan diskrit yang akan menjadi tempat elektron mengelilingi inti atom. Seperti ini. Oleh Bohr, orbit atau lintasan tersebut disebut juga sebagai kulit, dan setiap kulit memiliki energi tertentu, seperti kulit K yang paling dekat dengan inti atom atau disebut sebagai kulit pertama, lalu kulit L yang disebut dengan kulit kedua, kulit M atau kulit ketiga, kulit N untuk kulit keempat, dan seterusnya. Nah, jadi apa inti dari teori atom menurut Niels Bohr? Yaitu atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang berputar pada suatu lintasan tertentu dengan energi dan ukuran lintasan yang tetap. Elektron yang bergerak pada lintasan atau kulit tertentu tersebut tidak akan kehilangan energinya karena masing-masing kulit sudah memiliki tingkat energi masing-masing. Yang berikutnya adalah elektron bisa pindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap energi atau memancarkan energi. Kalau pindah dari kulit dengan energi yang rendah ke energi yang tinggi, maka ia akan menyerap energi atau yang disebut dengan eksitasi elektron. Dan jika ia berpindah dari kulit yang berenergi tinggi ke kulit yang berenergi rendah, maka dia akan memancarkan energi atau yang disebut dengan emisi elektron. Melalui teori atom Bohr, terjawab sudah letak inti dan elektron pada atom. Tetapi teori ini tidak bisa menjelaskan adanya spektrum emisi yang rumit saat atom ditempatkan dalam medan magnet atau medan listrik, sehingga penelitian tentang atom masih terus berlanjut. Sehingga pada tahun 1926, seorang peneliti berkebangsaan Austria bernama Erwin Schrödinger menyelesaikan puzzle tentang atom tersebut setelah mempertimbangkan hasil dari penelitian sebelumnya oleh James Chadwick yang berhasil menemukan neutron, yaitu spesies netral yang terletak pada inti atom. Lalu juga Louis de Broglie yang telah mengemukakan pendapatnya tentang dualisme partikel, yaitu sifat di mana elektron itu bisa bersifat sebagai partikel dan gelombang. Jadi elektron tidak bergerak seperti garis lurus pada lintasannya, tetapi seperti gelombang. Lalu juga penelitian yang dilakukan oleh Werner Heisenberg yang mengungkapkan prinsip ketidakpastian, di mana tidak bisa diketahui posisi elektron secara pasti, hanya kebolehjadian di mana elektron itu bisa ditemukan. Melalui ini semua, Schrödinger menjadi pionir dalam pengembangan model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang dapat divisualisasikan seperti ini. Jadi inti atom terdiri dari proton dan neutron terletak di pusat, lalu terdapat awan elektron. Nah, awan elektron ini bermuatan negatif dan ia bergerak cepat mengelilingi inti atom. Schrödinger membuat persamaan dari gerakan elektron ini yang ia nyatakan sebagai persamaan gelombang atau yang dikenal sebagai persamaan Schrödinger. Dari persamaan itu, ia memodelkan probabilitas atau kebolehjadian ditemukan setidaknya 90% elektron pada atom yang akhirnya dikenal sebagai orbital atom, yang bentuknya berbeda-beda tergantung pada subkulitnya, yaitu S, P, D, F, dan seterusnya. Lewat model atom mekanika kuantum ini, akhirnya dapat dijelaskan posisi inti atom dan kebolehjadian ditemukannya elektron. Selain itu, spektrum emisi atom hidrogen yang rumit yang dulu menjadi masalah dari model atom Bohr dapat dijelaskan juga dengan model mekanika kuantum ini. Dan energi eksitasi dan emisi elektronnya juga dapat dihitung. Tetapi keterbatasan teori ini adalah hanya khusus untuk partikel tunggal yang berada di dalam kotak dan juga sulit diterapkan untuk sistem yang lebih kompleks, misalnya atom yang terdapat pada sel makhluk hidup. Seperti itu. Walaupun model atom Bohr telah disempurnakan oleh model atom mekanika kuantum yang lebih akurat, tetapi model atom Bohr tetap berguna untuk menjelaskan konsep atom secara sederhana yang bisa menjadi pengantar untuk menuju ke model mekanika kuantum.
Model mekanika kuantum ini terus berkembang dan banyak digunakan untuk menjawab berbagai persoalan, seperti dalam menentukan molekul yang energinya lebih besar untuk membentuk suatu ikatan, seperti ikatan ion atau kovalen misalnya. Lalu peralatan modern juga banyak yang dibuat dengan menggunakan konsep mekanika kuantum, seperti laser, transistor, magnetic resonance imaging atau MRI, light emitting diode atau LED, dan lain-lain. Itulah sejarah tentang atom, teman-teman. Penelitian tentang substansi yang sangat kecil yang pada akhirnya bisa bermanfaat untuk hal yang besar. Semoga kita bisa belajar dari sejarah ini ya, bahwa suatu kesungguhan akan memberikan hasil yang positif di kemudian hari. Tetap semangat sahabat kimia, nantikan video selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi.